Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ramzan Pradana Mausid dengan NIM 2202918. Pada kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan produk yang bertajuk Nusa Karang pada program ASIF 2023. Dalam presentasi kali ini kami akan memaparkan beberapa konsep, tujuan, serta progres yang telah kami capai dan kami kerjakan untuk menciptakan solusi untuk pemetaan serta prediksi sebaran terumbu karang di perairan Banten. Produk yang kami kerjakan berangkat dari beberapa kekhawatiran yang dilatar belakangi oleh beberapa hal. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang mengapa kami mengambil untuk mengerjakan produk ini. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang luar biasa, termasuk ke dalam bagian dari kawasan Coral Triangle, yang memiliki keanekaragaman terumbu karang yang sangat berharga. Namun, beberapa data menunjukkan bahwasannya terumbu karang di perairan pada Provinsi Banten dan sekitarnya mengalami degradasi yang signifikan. Oleh karena itu, kami memulai proyek Nusa Karang untuk memberikan solusi inovatif dalam menjaga dan mengelola terumbu karang. Wilayah Coral Triangle atau wilayah koral yang mencakup Indonesia, Filipina, Malaysia, Timor Leste, Papua Nugini, dan Kepulauan Salomon adalah pusat keanekaragaman hayati terumbu karang global. Indonesia dengan 65% luas Coral Triangle memiliki tanggung jawab besar dalam pelestarian terumbu karang. Namun, beberapa data menunjukkan bahwa kondisi terumbu karang di Indonesia, khususnya perairan Banten saat ini, mengkhawatirkan. Jadi, peran terumbu karang bagi ekosistem laut dan manusia. Sebelum kita masuk ke proyek Nusa Karang, mari kita pahami bersama peran penting terumbu karang bagi ekosistem laut dan kehidupan manusia. Selain menjadi rumah bagi berbagai spesies laut, terumbu karang juga menjadi sumber mata pencaharian masyarakat sekitar. Untuk mencapai tujuan pelestarian terumbu karang, kami memilih untuk memanfaatkan teknologi citra satelit khususnya Landsat 8. Satelit ini menyediakan citra dengan cakupan yang luas, resolusi spasial sekitar 30 meter, dan teknologi penginderaan jauh yang dapat membantu memahami dan memantau kondisi terumbu karang secara efektif. Proyek kami yang berjudul Nusa Karang ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai kondisi terumbu karang saat ini dan memiliki kemampuan untuk memprediksi sebaran terumbu karang di masa depan. Kami berharap proyek ini tidak hanya menjadi solusi teknologi, tetapi juga menjadi landasan strategis untuk mendukung upaya pelestarian terumbu karang dan pengelolaan sumber daya laut yang lebih berkelanjutan khususnya di perairan Banten. Untuk memberikan gambaran progres kami, tahap-tahap perencanaan telah selesai kami jalankan. Kami telah memilih platform yang tepat dan tools-tools atau peralatan yang diperlukan. Dengan progres yang telah kami capai, kami memiliki harapan besar untuk Nusa Karang. Kami ingin melihatnya tidak hanya sebagai alat teknologi, tetapi juga sebagai inisiatif yang melibatkan masyarakat dalam melindungi ekosistem laut. Harapannya, Nusa Karang ini akan menjadi model kolaboratif yang berhasil dalam menjaga keberlanjutan terumbu karang di perairan Banten. Nah, beranjak pada tahap pelaksanaan, kami mempersiapkan beberapa alat serta bahan untuk mendukung terselesaikannya proyek ini. Yang pertama ada laptop ataupun PC untuk mengakses ataupun mengelola perangkat lunak dalam pengembangan web. Selanjutnya ada kode editor, kemudian juga ada bahasa pemrograman yang kami pakai yaitu PHP. Kemudian juga ada framework ataupun library yang kami gunakan yaitu CodeIgniter 4 dan juga Bootstrap. Serta pustaka untuk visualisasi citra satelit yang kami gunakan yaitu Google Earth Engine dan juga Leaflet.js. Serta untuk sumber data citra satelit Landsat 8 yang kami akses itu kami dapatkan dari USGS Earth Explorer. Kemudian dalam proses pembuatan website Nusa Karang terdapat alur untuk proses perancangan tersebut, yang dimana yang pertama ada identifikasinya dari masalah ataupun kebutuhan dari masyarakat. Kemudian kami merencanakan dan memilih platform yang tepat untuk mendukung proyek ini. Selanjutnya ada integrasi database serta desain antarmuka. Dilanjutkan dengan pengembangan website, pengujian dan peningkatan website, serta peluncuran serta pemeliharaan untuk evaluasi website kita. Kemudian mungkin kita langsung saja ke
alur dari web yang akan dijelaskan oleh Fawas. Baik, di sini terdapat tampilan awal dari website kami, yaitu website Pusaka Karang. Di tampilan awal sendiri terdapat fitur home, explore, kontak, dan login. Mungkin langsung saja kita untuk masuk sendiri, kita langsung pencet explore. Maka kita akan dibawa ke tampilan dashboard. Di sini terdapat penjelasan awal atau penjelasan sedikit tentang website Pusaka Karang itu. Dan di sidebar sendiri terdapat fitur-fitur lain seperti pengenalan, kategori, berita, maps, dan pengguna. Mungkin langsung saja kita coba buka satu-satu. Di pengenalan terdapat fungsi dari terumbu karang, fungsi atau cara penanganan atau pengenalan dari terumbu karang itu. Lanjut ke kategori. Di dalam kategori tersendiri ada beberapa data kategori dari karang, beberapa jenis karang. Di sini terdapat karang api gergaji, karang tanduk rusa, dan deskripsinya dari jenis-jenis karang masing-masing. Dan selanjutnya ke berita. Di sini terdapat berita tentang karang seperti Pertamina transplantasi karang jaga ekosistem Laut Banyuwangi, dan terdapat 2 perusahaan transplantasi terumbu karang di Kepulauan Seribu, dan beberapa berita lainnya. Mungkin langsung lanjut ke fitur maps. Di fitur maps sendiri mungkin langsung dijelasin oleh Ramjan. Baik, kita beranjak kepada fitur utama daripada produk Nusa Karang kita, yang dimana kami merancang aplikasi berbasis WebGIS ataupun web dari Geography Information System, yang dimana itu didukung oleh beberapa entitas. Yang entitas utamanya itu yaitu kita memanfaatkan penginderaan jauh melalui citra satelit Landsat 8. Dari situ kami mengidentifikasi ataupun mengolah data dari satelit tersebut, kita olah untuk nantinya menghasilkan beberapa hasil identifikasi yang terdapat 4 entitas pada akhirnya, yang dimana ada koral ataupun bisa kita sebut karang, kemudian ada rock ataupun bebatuan yang terdapat pada yang ada di laut, kemudian ada seagrass yaitu lamun, dan juga rubble. Nah, fokus utama pada peta ini yaitu koral dan juga rubble, yang dimana rubble itu merupakan patahan karang yang sudah mati, yang dimana itu terlihat cukup banyak di perairan Provinsi Banten ini, yang dimana ini sangat mengkhawatirkan untuk ekosistem laut sendiri. Kita ketahui juga bahwasanya kita sedang mengusung untuk terlaksananya ekonomi biru. Namun jika seperti ini adanya, sepertinya Provinsi Banten cukup mengkhawatirkan. Maka dari itu mengapa kami mengidentifikasi koral hidup dan juga koral mati di pesisir perairan Provinsi Banten, untuk nantinya website ini dapat digunakan oleh peneliti ataupun justru instansi pemerintahan untuk melihat bahwasanya Provinsi Banten ini darurat akan ekosistem laut. Jadi nantinya rubble-rubble yang terdapat pada pesisir ini bisa di follow up lebih lanjut untuk melakukan tindakan, entah itu kita melakukan konservasi, contohnya konservasi transplantasi karang, untuk nantinya menanam kembali karang-karang yang sudah mati ataupun mengalami bleaching, supaya dapat dikelola lebih lanjut untuk nantinya juga Provinsi Banten ini kembali seperti dahulu kala, yang dimana ekosistem lautnya cukup melimpah. Sebenarnya salah satu alasan mengapa perairan Banten ini cukup mengkhawatirkan, karena kita ketahui bahwasanya di daerah Kabupaten Serang, Kota Serang, serta Kabupaten Tangerang terdapat beberapa limbah
terdapat beberapa pabrik yang dimana limbah pabrik industri tersebut merusak ekosistem laut, yang dimana limbah itu pun mengalir ke laut dan tanpa adanya filtrasi maka terjadinya rusak terumbu karang ataupun ekosistem laut lainnya. Jadi harapan kami setelah kami menciptakan website ini, peneliti ataupun instansi pemerintahan bisa lebih paham akan kondisi terumbu karang di pesisir Provinsi Banten ini. Jadi mungkin untuk tampilan map ini akan kami buat secara time series yang gimana adanya data berkala untuk berkelanjutan pada tahun ini, tahun selanjutnya, dan tahun kedepannya juga. Karena harapan kami juga website ini tidak hanya sebaran terumbu karang pada data tahun ini, tapi juga prediksi untuk masa-masa kedepannya, seperti itu. Mungkin cukup untuk pemaparan terkait fitur utama dari website ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari produk yang telah kami buat. Kami berterima kasih pula kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan produk ini, khususnya kepada dosen pembimbing kami. Kami memohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyusunan produk. Kurang lebihnya kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.